Tim Anisfas berusaha menghubungi keluarga RTA di Indramayu, Jawa Barat. Namun, pihak keluarga enggan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Kakak RTA menegaskan jika kasus yang menimpa adiknya sudah selesai. Dan berikut petikan pesan singkat tim Anisfas dengan kakak RTA. 20 Oktober 2025 melalui pesan WhatsApp tim iNewsFile meminta bertemu untuk wawancara. Kakak RTA mengatakan jika masalahnya sudah selesai, dirinya merasa kasihan dengan sang adik karena masalahnya tak kunjung usai. Tim iNewsFile hendak menghubungi kakak RTA melalui sambungan telepon, namun yang bersangkutan tidak bersedia. Pemirsa, tim iNewsFile saat ini sedang dalam perjalanan untuk menemui terapis yang identitasnya akan kami rahasiakan. Nantinya terapis tersebut akan menceritakan seluk-beluk ataupun hiruk pikuk dunia terapis yang ia jalani selama ini. Tetap ikuti penelusuran kami. Seorang terapis spa yang telah lama bekerja di Jakarta hendak berbagi cerita kepada tim iNewsFiles. Seperti apa hiruk-pikuk dunia spa terapis dan hal apa yang membuat dirinya betah bekerja menjadi seorang terapis spa kebugaran. Pemirsa, tim iNewsFiles sudah bersama dengan salah satu terapis spa. Halo Dita, apa kabar? Baik, Dita, mungkin bisa diceritakan awal pada saat Dita menjadi seorang terapis spa seperti apa sih? Awalnya saya masuk buat kayak ke dunia seperti itu karena dijebak sama teman saya sendiri. Cuman ya berhubung karena di sana saya baru memasuki dunia kayak gitu, jadi saya perlu uang untuk semua penampilan. Jadi saya kasbon ke agensi saya. Nah dari situ saya nggak bisa keluar ya seenaknya. Sampai akhirnya muak dikekang kan kalau ada di agensi kayak gitu, saya jadi kabur. Saya kabur dari agensi yang pertama ini, pindah tempat kerja. Prosesnya pada saat menjadi seorang terapis, apakah ada seleksinya terlebih dahulu? Mungkin ukuran tinggi badan atau seperti apa? Ada seleksinya, usia? Tidak ada, paling ya di usia aja. Minimum ya 18 waktu itu. Pada saat itu minimum 18 tahun. Tapi berdasarkan pemantauan Dita, ada tidak yang di bawah 18 tahun pekerjanya? Ada. Ada? Ada. Berapa tahun? Dia awal masuk di umur 15, apa umur 13 gitu. 13? 13 tahun. 13 tahun? Kenapa bisa lolos teman Dita bisa masuk umur 13 tahun itu? Ya karena itu dari agensinya selalu memasukkan identitas. Yang kayak baru umur 13 dituakan jadi umur entah itu 20 atau 21. Jadi orang-orang nggak curiga. Pemalsuan identitas berarti dari agensi, bukan dari pribadi? Ada yang dari pribadi, ada yang dari agensi. Dita pada saat menjadi seorang terapis itu harus memiliki keahlian khusus tidak sih? Ya paling yang pertama pijit, terus dari tutur bahasa juga harus sopan, nggak boleh kayak kasar. SOP-nya pijit dulu, pijat pun itu cuman kayak beberapa menit, minimal itu ada 20 menit. Nah setelah itu kalau sebisa kita sih, ya kalau kita bisa ngelobinya, ya pasti banyak tamu yang pengen yang lain-lain. Yang lebih dari pijat itu. Oke. Karena biasanya juga saya kayak gitu. Aktivitas yang lebih itu apakah diketahui sama pihak manajemen? Enggak boleh. Karena di situ cuman untuk pijat biasa. Tapi tergantung juga sih. Ada beberapa orang juga kalau pakai uang kan bisa tutup mulut. Tergantung dari ininya sih, nggak semuanya yang kayak ngikutin SOP.
pegawai sana juga, ada beberapa. Dita, ada informasi ini beberapa pelanggan banyak yang request justru terapisnya di bawah umur. Nah, ini sebenarnya benar atau tidak sih kalau kondisi realnya di lapangan? Benar. Benar, bisa diceritakan mungkin dari pengalaman Dita sendiri? Posisinya waktu itu saya juga ditekan sama manajemen untuk cari anak baru, tapi yang di bawah umur, yang masih segar-segarnya. Bisa anak yang bukan di bawah umur juga, cuman diutamakan yang ini, yang di bawah umur, yang masih segar-segar. Berarti seorang terapis juga diminta untuk mencari keanggotaan baru, terapis baru dengan usia yang di bawah umur. Iya. Itu sudah berlangsung lama berarti, Dita? Pada saat awal masuk itu sudah mendapatkan informasi itu dan langsung mencari target-target baru, terapis-terapis baru dengan di bawah umur? Iya, saya udah dapat berapa waktu itu anak yang di bawah umur? 4 kayaknya. 4 tuh di beda-beda tempat tapi ya. Dapat upah tidak seorang terapis yang bisa berhasil membawa masuk anak? Dapat waktu itu cuman ada minimalnya. Minimal dia kerja dalam 2 minggu nih. Kerjanya benar apa enggak? Kalau misalkan benar ya berarti saya dapat upah. Per orang itu waktu itu 500. Dita, bagi terapis-terapis yang baru masuk yang tidak memiliki keahlian, mereka tuh ada pelatihan terlebih dahulu atau tidak sih? Ada pelatihan tapi dibarengi sama manajemen. Jadi di tempat kerjaku ada orang yang udah lama kerja, dia udah pintar mijitnya, nanti dia pasti ngajarin anak-anak baru itu. Cuman ya kerja tetap masuk. Dita, jika seorang terapis ingin keluar dari dunia terapis spa begitu, apakah nantinya seorang terapis ini akan dikenakan denda? Ya tergantung, karena kan ada terapis yang kasbon. Kalau itu di awal atau di pertengahan gitu. Kalaupun dia mau keluar dari tempat kerja yang sekarang ini misalkan, dia bisa aja keluar. Cuman ya dia harus membayar lunas hutang itu, berikut ada dendanya. Kalau nggak bisa bayar, temenku nih ada cerita, temenku nggak bisa bayar, dia baru selesai kasbon, ya disamperin ke rumahnya. Disamperin ke rumahnya untuk membayar hutang. Dita, pada saat Dita membaca ataupun mendengar informasi seorang terapis spa meninggal yang diduga kabur dari manajemennya, Dita kaget tidak? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Karena emang sebelumnya juga banyak yang kayak bunuh diri, kayak terus iya depresi karena tekanan dari manajemen. Karena dia kasbonan itu. Mungkin dia udah nggak kuat, udah nggak tahu harus kayak gimana buat ngelunasin itu. Ya jalan satu-satunya pasti kebanyakan bunuh diri. Merasa dimanfaatkan tidak sih Dita bekerja menjadi seorang terapis spa? Dimanfaatkan oleh manajemen? Iya. Sempat ngerasa kayak gitu sih. Kayak gimana ya, di dalam dunia seperti itu agak jahat. Jahatnya gimana? Jahatnya tuh kalau kita kerja, kita nggak punya duit untuk yang tadi saya bilang, untuk Modal ada awal? suapan. Ya kita nggak bakal dapet tamu. Dalam 1 bulan ini kerja itu minimal harus 20 hari. Minimal 20 hari. Minimal 20 hari. Kemudian? Mereka nggak bakal peduli kalaupun dari terapisnya itu sakit atau gimana, ya tetap harus kerja. Apalagi untuk yang punya kasbon. Terus dipaksa kerja, kayak gitu aja. Jadi mereka karena kelamaan kayak gitu kali ya, mereka juga muak. Pernah kabur juga Pernah Dita? kabur. Kemudian pada saat Dita kabur, bagaimana? Apakah dicari dari pihak manajemen atau bagaimana? Karena waktu itu untungnya saya kasbonan nggak terlalu besar, jadi mereka nggak ada yang berani buat nyamperin ke rumah. Pada saat itu kasbon Dita berapa? 17 juta. 17 juta. Jadi tidak sampai menghampiri Dita ke rumah begitu? Tidak. Ya paling gertakan
lewat handphone, lewat WhatsApp, udah gitu aja sih. Dan itu pun butuh waktu 2 tahun untuk Dita nggak tinggal di Jakarta, karena takut masih dalam pencarian orang-orang sana. Sampai sekarang pun sebenarnya masih agak takut sih. Apa yang pernah saya datangin itu bahkan terang-terangan di resepsionis dia udah ngepromoin. Kita punya barang baru nih gitu. Kita punya ada yang 15 tahun nih gitu. Jadi mereka iya. Dan itu pun kadang-kadang beda harga.